Zulkifli M. Abbas yang katanya Gurunda itu sudah di sini? Hadir Pak Nanang, dari tadi saya tanya, tapi Bapak malah lari, gimana tuh Pak? Kau Zulkifli M. Abbas yang disebut Gurunda itu? Betul Pak Nanang, saya sendiri Pak Nanang. Gimana? Apa mau dialog? Tapi syaratnya sederhana sih. Dialog dengan saya itu kudu wajib gunakan akal. Gimana? Ini dialog kita yang pertama. Dan saya rasa Anda itu sudah tahu saya seperti apa di dalam berdialog. Nah, syarat berdialog dengan saya kudu wajib gunakan akal sehat. Gimana? Apa hari ini Bapak mewakili Kristen dan Bapak sudah membawa akal untuk menghadapi saya? Langsung aja arahkan sama saya ya. Baik ya. Saya angkat topik ketuhanan ya. Catatan saya begini, barang siapa yang tidak menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, maka orang itu adalah sesat. Setuju atau tidak? Setuju dong, justru itu inti ajaran Islam. Ya, bertolak belakang daripada ajaran Anda, ajaran Kristen, menyembah banyak Tuhan. Nah, tolong dikunci kalimat Anda sendiri ya Pak ya, bahwa barang siapa tidak menyembah kepada esensi pencipta yang esa, maka dia adalah sesat. Kunci itu Pak. Ya, dan saya harap Bapak mewakili Kristen hadir di sini dengan membawa akal, tidak membawa sekedar iman saja. Karena kalau Bapak hanya membawa iman, maka Bapak dengan, saya harus katakan, Bapak dengan pantat ayam yang nyut-nyut itu nggak ada bedanya. Hanya bisa celoteh aja. Yang kita butuhkan di sini adalah akal. Akal dan wahyu. Oke, tema yang Anda pilih itu adalah tema yang sangat menarik. Penyembah yang tidak menyembah kepada pencipta alam semesta yang esa, maka dia adalah penyembah yang sesat. Silakan. Lari gimana? Kan sudah saya bilang, saya angkat topik ketuhanan ya. Catatan saya ya, barang siapa yang tidak menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, maka itu adalah sesat. Kau setuju atau tidak? Jawab dulu ya. Kalau setuju, bilang setuju. Kalau tidak, bilang tidak. Lalu kau berikan catatan yang sepatutnya, begitu. Sangat setuju Pak. Justru itu adalah inti ajaran Islam. Silakan. Oke, kepanjangan. Jangan sampai saya dengarkan ejekannya ya. Kalau kau sudah sepakat, oke, mari kita mulai. Sekarang katakan pada saya, siapa Tuhannya Islam? Tuhannya umat Islam adalah Tuhan pencipta alam semesta yang menyatakan diri kepada para nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Saya tanya balik, siapa Tuhannya Kristen? Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Jawab. Oke, kalau sudah setuju, saya mulai bertanya. Katakan pada saya, siapa Tuhannya Islam? Kan saya sudah jawab. Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang disembah oleh para nabi, yang kami sebut dengan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Saya balik nanya dong pastinya, siapa Tuhannya Kristen? Bapa, Roh bertanduk 7 bermata 7 bertanduk 7, atau Anak, anaknya Maria, Yesus itu yang adalah manusia, atau Roh? Jawab Pak. Namanya siapa? Allah SWTK? Betul. Namanya adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dalam bahasa Arab disebut Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang mana yang Tuhannya Kristen? Bapa, Anak, atau Roh? Hello, Zulkifli M. Abbas. Nama Tuhannya Islam itu siapa? Allah SWTK? Bapak jangan pikun lah. Ini pertemuan kita yang pertama kali. Jangan malu-maluin Kristen. Saya sudah sering jawab tadi. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Disebut dalam bahasa Arab Subhanahu wa ta'ala. Belum jelas.
Allah, itulah nama Tuhannya umat Islam. Tuhan pencipta alam semesta. Nah, sekarang nama Tuhan saudara siapa? Bapa, Anak, atau Roh? Jawab. Tuhan pencipta alam semesta itu menurut Islam siapa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kah? Jangan pikun, Pak. Pencipta alam semesta itu namanya Allah. Sampai-sampai kitab kalian juga ikut-ikutan menyebut Allah, ya kan? Nah, saya sudah jawab. Jangan malu-maluin Kristen, Pak. Ingat ungkapan Anda yang pertama. Kalau tidak menyembah Tuhan yang esa, maka itu adalah penyembah sesat. Sekarang saya tanya, yang mana Tuhan Anda yang sebenarnya? Bapa, Yesus, atau Roh? Silakan. Oke. Kalau kau sudah mengakuinya, sudah menyebutnya ya, bahwa Tuhannya umat Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuai dengan catatan saya di atas bahwa barang siapa yang tidak menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, maka itu adalah sesat. Ya. Berarti Islam adalah sesat karena Islam tidak menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, melainkan Islam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Aduh, cuman segini ilmunya. Allah itu adalah esensi pencipta alam semesta. Subhana itu artinya adalah maha suci. Wa itu artinya dan. Ta'ala itu maha tinggi. Allah pencipta alam semesta itu maha suci, maha tinggi. Tidak ada Tuhan selain dia. Itulah Allah. Ya, pencipta alam semesta ini kami sebut dengan sebutan Allah. Itulah Tuhan kami. Satu-satunya Tuhan. Hanya Allah. Tidak ada yang lain. Paham? Sekarang saya tanya sama Anda. Tuhan Anda kan ada 3. Ya minimal 3 lah, sebenarnya banyak. Saya tanya, yang mana Tuhan Anda? Bapak kah? Anak kah? Atau Roh Kudus kah? Jawab. Pikun bagaimana? Ya, tadi saya belum mengetahui apakah itu kau. Soalnya saya melayani banyak sekali orang dari tadi ya. Saya minta jawabanmu yang tegas ya. Kau sudah menjawab bahwa Tuhannya umat Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan begitu saya nyatakan Islam sesat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah Tuhan yang Maha Esa berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an ya. Coba Anda tunjukkan kepada saya sesuai dengan tuduhan Anda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan yang esa. Silahkan. Ingat, Anda belum menjawab pertanyaan saya loh. Satu pun. Silakan. Kita membahas ketuhanan, bukan pencipta. Artinya siapakah Tuhan yang benar? Catatan saya di atas ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan yang Maha Esa berdasarkan dalil Qiyas An-Nahl ayat 51. Qiyas An-Nahl ayat 51 itu di sana Allah SWT berkata, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Bapak paham tidak? Nah, di awal tadi saya sudah katakan, Bapak kalau mau dialog dengan saya, kudu wajib bawa akal. Ini udah kelihatan Bapak ini didikan gereja, kumpulan orang-orang yang tidak menggunakan akal. Bapak mengatakan kita sedang membahas tentang ketuhanan, kita tidak sedang membahas tentang pencipta. Otak Anda sakit, Pak, rusak di situ. Umat Islam ketika berbicara mengenai Tuhan berarti berbicara mengenai pencipta alam semesta. Tidak seperti di Bapak, ada Tuhan-Tuhanan kecil dan seterusnya, ada Tuhan senior, ada Tuhan junior. Islam tidak begitu, dan Bapak fokus bertanya tentang Allah kan? Sembahannya umat Islam. Nah, kemudian Anda membawa Al-Qur'anul Karim. Saya yakin sekali Anda ini hanya umat terjemah. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini iznaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Kemudian Anda mengatakan, di situ Tuhanmu tidak Maha Esa, karena dia mengatakan hanyalah dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Di situ Anda tidak paham. Ketika ada kata Pak iyaya farhabun, siapa dia? Aku. Siapa dia? Aku. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnaini. Dan aku berfirman, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan.
Hanya dialah Tuhan yang Maha Esa itu. Siapa dia Tuhan yang Maha Esa itu? Ini aku. Dijawab di mana? Di Quran surat Taha nomor ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li zikri. Anda tidak akan pernah bisa paham. Kenapa? Anda tidak pakai akal. Mengkaji Quran itu kuncinya harus berakal. Bapak nggak berakal, Bapak hanya akal-akalan. Padahal An-Nahl ayat 51 itu sudah menjawab sebenarnya. Innama huwa ilahu wahid. Hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka farhabu. Ya farhabu. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Berarti dia itu adalah aku. Sama ketika ada orang yang bertanya kepadaku, Bang Suma, kamu tahu nggak siapa direktur perusahaan ini? Ya, ada orang bertanya pada saya, kamu tahu nggak siapa direktur perusahaan ini, Bang Suma? Saya katakan kepada si penanya, asal kau tahu, dia, si direktur perusahaan ini, itu orangnya killer. Maka kamu wajib berhati-hati kepada saya. Nah, ngerti enggak itu maksudnya? Artinya dia yang saya maksud direktur utama di perusahaan itu adalah aku sendiri. Tapi karena kamu nggak memahami Al-Quranul Karim, kalimat langit, maka kamu nggak ngerti-ngerti gitu loh. Ya, itulah makanya saya katakan, orang yang mencoba mengkritisi Quran, maksudnya non-Islam yang mengkritisi Quran, kalau bukan bodoh, itu pembohong atau pendusta. Atau sekalian dia adalah orang gila. Mengkritisi kitab yang membacanya pun dia tidak bisa. Saya sudah jawab. Sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya. Yang mana yang Tuhan Anda sebenarnya? Yesus kah? Bapak kah yang bermata tujuh itu? Atau Roh Kudus? Silakan. Contohnya akal itu bagaimana maksudmu? Coba kau jelaskan dulu. Singkat saja, jangan panjang kali tapi tak terarah. Contoh misalnya nih. Anda mencoba untuk nantang saya mengkaji Tuhan mana yang esa. Siapa yang tidak menyembah Tuhan yang esa, maka dia adalah penyembah yang sesat. Nah, kenapa saya katakan Anda sakit akal? Karena Anda itu tidak sadar menyembah kepada tiga Tuhan. Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Anak, ada yang namanya Roh Kudus. Tiga Tuhan Bapa, ya Pak Nanang ya. Tuhan Bapa itu tiga loh. Tapi Anda mencoba menantang saya, Tuhan siapa yang esa? Nyata Tuhan saya itu satu. Cara yikba yotefafe babam mistefuh wahael hakadois dasdako. Tuhan kami itu maha tinggi, maha suci, Pak. Subhanahu wa ta'ala di dalam bahasa Ibrani. Ya, hakados cara yikba dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang Tuhan Bapa ada tiga. Bapak mau mengatakan diri Bapak itu menyembah Tuhan yang esa. Itulah yang dimaksud berdebat dengan saya harus menggunakan akal sehat. Hari ini saya belum pernah menemukan ada orang Kristen pada saat dia bersamaan Kristen dia juga berakal. Pahami itu? Hello Zulkifli M. Abbas ya. Kau mau bahas pencipta atau Tuhan yang benar ya? Memang ya, Tuhan yang benar itu sudah otomatis pencipta, tapi topiknya bukan pencipta. Tapi kalau kau mau berdalih kepada pencipta, oke, saya layani ya. Tolong tunjukkan sama saya ayatnya ya. Satu ayat saja ketika Allah SWT mencipta ya. Ternyata Bapak ini bisanya cuma bertanya aja rupanya ya. Itu malu-maluin Kristen, Pak. Bapak cari-cari saya ya. Pokoknya ada Zulkifli katanya harus hadapkan ke saya. Bapak punya kapasitas apa? Rupanya tidak ada. Cuman bisa bertanya. Mana jawaban Bapak tentang pertanyaan saya? Saya kan udah katakan, Tuhan kami itu maha suci, maha tinggi. Yang kami sebut Allah. Dan kitab Anda latah. Meski harusnya Tuhan Anda itu adalah Theos. Ya, atau Zeus. Atau Pedon. Tapi karena saking benarnya Allah itu, kitab Anda juga menggunakan kata Allah. Sekarang saya tanya balik pada Anda. Ya, Anda mewakili Kristen, jangan malu-maluin Kristen, Pak. Tuhan Anda itu yang mana sebenarnya? Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Jawab. Sekarang begini, kita bukan bahas masalah jumlahnya ya.
Tapi siapa itu oknum Tuhan yang Maha Esa? Ya, Allah SWT berkata sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, ya, bukan sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa. Artinya Tuhan yang Maha Esa itu bukan si Allah SWT yang berbicara di dalam ayat ini. Kau paham tidak? Bagaimana bisa Anda mengatakan jangan membahas jumlahnya? Yang namanya esa itu cuma satu, Pak. Kalau 2 atau 3 atau lebih itu sudah tidak sah. Jangan karena Bapak menemukan diri Anda menyembah banyak Tuhan, kemudian Anda mencoba mengakal-akalin. Ini makanya aku bilang, Pak Nanang Naing Balong, Naing Baho, ya. Tolong hargai apa yang saya harapkan dari Anda. Gunakan akal ketika ingin berdebat dengan saya. Anda mencari saya sudah ada di sini. Anda minta kepada teman-teman untuk saya dihadapkan kepada Anda. Seakan-akan Anda itu hebat. Ternyata Bapak dengan Lamsenio Baho, dengan Pendeta Kusnadi, dengan yang lain-lain, tidak ada bedanya. Malah mereka lebih berkelas kelihatannya. Bapak hanya bisa silat lidah. Saya tanya kepada Bapak, Tuhan Bapak itu yang mana? Bapak, Yesus atau Roh Kudus? Ayo dong, katanya esa. Kalau lebih dari satu itu sudah tidak esa, Pak. Ya, Anda butuh dokter berarti. Anda sakit kalau Anda mengatakan Tuhan Anda esa padahal 3. Halo, Zulkifli M. Abbas. Kalau mau dialog, cobalah ya yang terarah ya. Jangan keluar dari topik, melebar kemana-mana. Itu hanya buang-buang waktu saja ya. Cobalah fokus pada topik ya. Allah SWT itu bukan Tuhan yang Maha Esa. Berarti sudah otomatis Allah SWT itu bukan Tuhan pencipta ya. Tapi kalau kau ngotot Allah SWT itu Tuhan pencipta, tunjukkan ayatnya ya. Mana ayatnya ketika Allah SWT-mu itu mencipta? Bapak ini kan sudah saya bilang, Bapak itu tidak ada ilmu yang mengatakan Tuhan Allah itu tidak esa. Kan Anda, apa pijakan Anda mengatakan itu? Coba Anda bacakan ayatnya. Coba bacakan kepada saya surah An-Nahl ayat 51. Mampukah Anda menjabarkan? Anda kan hanya menggunakan terjemah. Padahal saya sudah menjelaskan kepada Anda. Wa qalallahu, berkata Allah, berfirman Allah. Allah yang berkata. Kemudian Allah di akhir ayat ini mengatakan, fa iyaya farhabun. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Kepada siapa? Kepada yang berkata. Ketika dia mengatakan, la tattakhizu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid. Itu merujuk kepada dirinya. Dia sedang berbicara kepada makhluknya. Ya, dia sedang berbicara kepada makhluknya, menerangkan tentang dirinya yang dia sebut kemudian dengan kata dia. Innama huwa ilahu wahid. Cobalah bagaimana kemudian Anda mengatakan di dalam kitab Anda Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan akulah dia, akulah dia, akulah dia. Makanya aku bilang, Bapak kalau mau berdialog dengan saya syaratnya cuma satu. Kudu waras. Tapi saya melihat Anda tidak waras hari ini. Anda tidak menggunakan akal sehat. Ya, katanya Yesus itu adalah Allah. Apa buktinya? Oh, Yesus selalu mengatakan ego emi, akulah dia, akulah dia. Gimana ceritanya aku dia, aku dia? Nah, ini sudah jelas. Wa qalallahu la tattakhizu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Berarti akulah dia, akulah Allah. Sekarang Anda ngomong kayak orang apa ya? Anda itu mencoba untuk menemukan saya agar mampu berdialog dengan saya, tapi ternyata Anda tidak punya kemampuan. Sangat disayangkan. Saya bukan bisa bertanya saja ya, tapi sebaiknya kita tentukan satu arah dulu ya. Jangan kau bertanya sambil menjawab ya, menjawab sambil bertanya ya. Ya, selesaikan dulu, clearkan dulu, akui dulu kalau tidak bahwa Allah SWT itu bukan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan dalil yang kuajukan. Baru setelah itu kau bertanya ya. Jadi terarah dia ya, ada saatnya bertanya, ada saatnya menjawab. Nanti pada saat kau bertanya saya khusus menjawab. Kalaupun saya bertanya ya untuk membuka nalarmu sesuai dengan pertanyaanmu itu ya. Nggak usah banyak alasan, Pak. Nggak usah. Bapak nggak bisa mendikte saya. Bilang aja Bapak nggak bisa menjawab. Yang mana yang Tuhannya Bapak nih? Bapak yang bertanda 7 bermata 7, atau Yesus yang adalah anak manusia yang dibunuh oleh manusia, atau Roh Kudus?
Ya, yang mana Tuhan Bapa tuh? Coba. Bukan saya, jangan ngawur kau, tapi Allah SWT sendiri yang berkata, ya, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, ya, bukan sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa. Kau paham tidak apa kata ganti orang kedua? Itu kan Anda cuma menggunakan akal-akalan Anda, ya kan? Kan sudah jelas dalam Al-Quran, bukan cuma satu ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan nyata dalam Al-Quran. Anda itu cuma ngais-ngais terjemah, kemudian seakan-akan, ini pasti bisa pakai untuk nyerang Islam. Sorry Pak, sorry. Kami ini orang yang ngerti kitab suci kami. Anda kepada kitab suci Anda aja tidak ngerti, apalagi mau ngerti kitab sucinya Islam. Yesus mengatakan, akulah dia. Allah mengatakan, innama huwa ilahu wahid. Lalu kemudian Anda mengatakan, Tuhan kamu itu tidak sah. Kenapa? Karena ada dua. Karena dia mengatakan di situ, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanya dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada aku saja kamu takut. Hanya dia. Dia siapa? Yang berbicara itu. Karena dia sedang berfirman kepada makhluknya. Memperkenalkan esensi pencipta alam semesta. Yang dia katakan dia. Esensi itu dia dirinya sendiri. Sama yang saya terangkan tadi, analoginya sederhana. Kamu kalau udah ketemu dengan kepala cabangnya kantor ini, hati-hati. Hati-hati. Dia itu pemain kungfu. Ya. Padahal yang berbicara ini ternyata kepala cabang dari kantor itu adalah dia sendiri. Itu loh maksudnya. Makanya dikatakan, fa iya ya parhabun. Hanya kepada aku. Ku. Itu merujuk kepada dia. Nah, sementara Anda menuhankan Yesus yang konon ceritanya adalah Bapa itu sendiri dengan kata apa? Ego emi, akulah dia. Akulah dia. Gimana ceritanya tuh? Lalu kemudian ketika innama huwa ilahu wahid Anda protes. Oh, tidak esa. Saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab kepada Anda bahwa huwa yang dimaksud oleh Allah itu adalah dirinya sendiri. Allah kadang menggunakan kata huwa, kadang menggunakan kata hu, kadang menggunakan kata Allah, kadang menggunakan kata ini, kadang menggunakan kata ana, kadang menggunakan kata hu, dan seterusnya. Itu Allah. Bagaimana kemudian orang memahami konteks daripada kalimat ayat tersebut. Itu yang perlu Anda pahami. Sementara Anda tidak mengerti Al-Quran. Gak paham Quran, mencoba mengkritisi Al-Quran. Malu-maluin Kristen, Pak. Tadi kupikir Anda itu hebat, ternyata cuma double kosong juga rupanya. Sekarang giliran Anda jawab pertanyaan saya. Yang mana Tuhan Anda? Bapak, Anak, atau Roh Kudus? Silakan. Zulkifli M. Abbas, kau masih di sini kah? Kau mau lanjut atau mau rehat dulu? Kalau mau rehat bilang, kalau mau lanjut ya tanggapi ya. Gak usah pura-pura Pak, bertaburan VN saya di atas. Jawab, Anda tidak menjawab. Ternyata Bapak selain tidak mengetahui apa-apa, tidak punya ilmu, ternyata Bapak mampu juga licik rupanya ya. Oke, saya mengatakan Tuhan saya esa dengan konsep yang saya jabarkan. Wa qalallahu la tattakhizu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Dijawab sendiri di ayat itu, fa iyaya farhabun. Maka hendaklah kepada aku saja kamu takut. Berarti kata huwa itu adalah aku. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi Anda tidak bisa paham. Oke, sekarang pindah ke tema yang berikutnya. Saya yang bertanya. Karena Anda tidak bisa paham penjabaran seperti apapun yang saya terangkan. Anda tidak akan bisa paham. Kenapa? Anda tidak berakal. Kan tadi sudah kubilang. Syarat berdebat dengan saya, kudu wajib pakai akal. Ternyata Bapak tidak bawa akal. Jadi biarpun saya berbusa-busa menjelaskan, Bapak tidak akan mengerti. Kenapa? Untuk mengerti harus punya akal. Ternyata Bapak tidak punya akal. Gimana mau ngerti? Percuma saya terangin. Sekarang giliran Bapak menjawab. Yang mana Tuhan Bapak? Bapak yang bertanduk 7 bermata 7, Yesus yang adalah manusia dibunuh oleh tentara Romawi, atau roh yang datang kepada Paulus dan pengarang kitab Anda? Silakan. Zulkifli M. Abbas, sekali lagi saya tanya,
Kau mau dialog menggunakan dalil kitab suci atau hanya modal ngeyel, modal ngotot, atau asumsi liar? Jawab yang tegas. Saya sangat maklum keterbatasan Anda ya. Anda tidak berakal, jadi susah untuk berdialog dengan saya yang standarnya kudu harus berpacu kepada wahyu dan akal. Sementara Anda tidak punya itu. Saya katakan Tuhan kami itu esah. Bukti dari dalil yang Anda bawa An-Nahl ayat 51 diterangkan, "Fa iyaya farhabun." Hanya kepada aku saja kamu harus takut. Berarti ilahu wahida itu adalah aku. Tapi Anda tidak akan mungkin paham karena Anda tidak berakal. Sekarang cukup kita pindah kepada pertanyaan saya. Giliran Anda yang sekarang menjawab. Yang manakah Tuhan Anda? Bapak yang bertanduk 7 bermata 7, anak yang dibunuh tentara Hansip Romawi, ataukah roh ya yang datang kepada pengarang kitab Anda? Silakan. Setiap PN-mu saya balas apa yang mau dijawab ya. Saya bilang kita clearkan dulu satu-satu. Atau sekarang begini saja. Oke, mulai dari sekarang ya. Oke, saya berikan kau kesempatan. Tapi ingat ya, pernyataan saya belum clear ya. Sekarang waktumu bertanya. Silakan, singkat saja, jangan bertele-tele. Yang mana yang kamu tuhankan? Bapak, anak, atau roh? Ketiga-tiganya ini adalah tiga terpisah, bukan satu pribadi, bukan juga satu hakikat. Satu hakikatnya roh, satu hakikatnya manusia, dan satu lagi hakikatnya bertanduk 7 bermata 7. Silakan. Sekarang gini ya, dengarkan jawaban saya ya. Saya tidak menuhankan yang manapun. Ya, paham? Berarti Anda ateis. Yang bilang saya ateis siapa? Nah, Anda tidak menuhankan. Anda tidak menuhankan Tuhannya Yesus, Anda tidak menuhankan Tuhannya Kristen, Anda tidak menuhankan Tuhannya orang pagan, itu roh-roh. Sekarang yang Anda tuhankan yang mana? Malu ya? Atau Bapak mau akal-akalan nih? Zulkifli M. Abbas, kalau bertanya itu yang jelas ya. Jangan pertanyaanmu kalimat menjebak. Saya sudah tegaskan sama kau, saya tidak menuhankan apapun dan siapapun. Di antara ketiga yang kau sebutkan itu pun tidak saya tuhankan. Kau paham tidak? Lalu yang mana yang kau sembah? Yang mana yang membuat kau menjadi Kristen? Anda kan Kristen nih. Nyembah Bapak, nyembah anak, nyembah roh-roh. Terus Anda mengatakan Anda tidak menuhankan apa-apa. Anda itu akal-akalan menggunakan kelicikan Paulus kemudian untuk berdebat dengan saya. Anda mau lari kemanapun tetap aja Anda itu menyembah. Sembahan Anda siapa? Bapak kah, anak kah, roh-roh kah? Jawab. Iya, saya tidak menuhankan. Ya. Kau tidak paham arti menuhankan ya. Arti kata dari menuhankan itu yaitu menjadikan ya. Menobatkan, mengangkat, melantik ya. Jadi Tuhan. Itulah makna kata dari menuhankan. Saya tidak mengangkat, menjadikan, melantik ya. Ketiga yang kau sebut itu jadi Tuhan atas saya ya. Kau paham tidak? Makanya saya bilang saya tidak menuhankan apa dan siapapun. Alah. Ya sudah, silakan Anda pilih bahasa yang seperti apapun yang Anda ramu kemudian, ya, di mana ketiga pribadi ini adalah esensi yang kamu sembah. Yang mana? Yang mana yang sebenarnya pencipta alam semesta? Yesuskah, Bapakkah, atau Roh Kudus yang kamu tuhankan, yang kamu sembah? Hayo. Kalau yang saya sembah jelas Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi ya mengakui dengan menuhankan itu berbeda. Makanya kau pakailah bahasa Indonesia yang benar, pahami ya. Ya, Tuhan yang esa yang kamu sembah itu siapa? Bapak, Yesus, atau roh-roh? Jawab. Ketiganya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Itulah Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, termasuk kau.
Itulah Tuhan yang saya sembah, ya. Kan udah aku bilang, orang Kristen yang mengkritisi Quran kalau bukan gila bodoh. Cuman dua itunya. Sekarang Anda mengatakan siapa yang tidak menyembah Tuhan yang esa itu adalah penyembah sesat. Sekarang Anda mengatakan kamu itu menyembah Tuhan yang esa, yaitu tiga. Bagaimana Anda mengatakan tiga itu adalah esa? Esa itu satu. Gimana ceritanya nih? Ya Allah, ya Rabbi. Saya pikir tadi Anda itu cerdas, saya pikir Anda itu andalannya gereja. Ternyata, waduh, Anda dengan Pak Lamsen itu nggak jauh beda. Pak Lamsen masih ada hebat-hebatnya sedikit. Anda hancur sama sekali. Tuhan saya esa. Siapa? Yang tiga itu. Astagfirullahaladzim. Jadi tertawaan aja Bapak ini. Kalau esa itu satu, ya, kenapa Al-Quran mencatat bahwa Tuhan itu ada dua, yaitu Allah dan Al-Masih Putra Maryam? Berarti kau ingkar kepada Al-Quran, iya kan? Aduh, Al-Quran mencatat Tuhan itu dua katanya, Allah dan Isa Al-Masih. Nenekmu kiper. Aduh, udah Pak, nyerah aja Pak, nyerah, nggak usah dilanjut. Bapak nggak ada ilmu sama sekali ternyata. Aduh, saya mohon maaf ya Pak ya, karena syarat untuk berdialog dengan saya itu kudu wajib waras, akal sehat kudu didepankan. Ternyata Anda tidak memenuhi syarat itu. Ya, Bapak istirahat dulu atau cari lawan yang lain. Bapak nggak cocok dengan saya. Kenapa kau tertawakan ayat Al-Quran? Kau mau diskusi atau mau ngolok-ngolok saja, ya? Katanya kau gurunda, guru umatnya Islam di grup ini. Tapi faktanya otakmu cetek kali, hanya segitu. Ayat Al-Quran aja pun kau remehkan, kau ejek-ejek. Harusnya kau minta mana dalilnya, ya? Walaupun sudah ribuan kali kuunggah dalilnya itu, akan saya unggah lagi atas permintaanmu. Tapi kau malah meremehkan, mengejek, mengolok-olok. Itulah sesatnya kau. Bodat. Gak usah emosi Pak, santai, relax. Jangan Anda itu sudah, mohon maaf, Anda tidak ada ilmu, kemudian emosian lagi kan. Kan sayang sekali Pak. Ya minimal Bapak bisa belajar sama saya, mau jadi murid saya juga boleh. Ya tadi kan Bapak yang mengatakan menyembah Tuhan yang tidak esa itu sesat. Nah Bapak mengakui Tuhan Anda tiga. Berarti kan sembahanmu tiga, artinya tidak esa, berarti Anda adalah penyesat dan Anda adalah orang yang sesat. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan itu tidak satu katanya, tapi dua menurut Al-Quran. Nah ini ku bilang Pak, hanya orang waras yang bisa memahami Quran. Bapak belum bisa ke sana karena belum memenuhi kriteria. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Justru orang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu dicap gila, dicap kafir, Pak, di dalam Al-Qur'an. Innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya Allah itu tiga katanya, satu di antara tiga. Itu dicap kafir. Laqad kafara alladziina. Tuh. Orang-orang yang mengatakan qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, itu orang kafir, Pak. Orang kafir kok malah dijadikan sebagai alasan untuk pembenaran. Tidak Pak, Allah menerangkan wa ma min ilahin illa ilahu wahida wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna ladzina kafaru. Ditegaskan lagi, ladzina kafaru, orang-orang kafir, minhum adzabun alim. Orang-orang kafir seperti Bapak itu, mereka akan ditimpa siksaan yang amat pedih. Diterangkan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada itu Tuhan lebih dari satu, Pak. Waduh, Bapak ini, sudahlah Pak, cari lawan yang lain, Pak. Ya, Bapak belum pantas untuk berdiri atau duduk di hadapan saya. Jauh sekali. Gurunda Zulkifli M. Abbas, lihat ini ya, ini ayat Al-Quran, ya. Al-Haswiti berkata di dalam ayat Al-Quran, ya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Garis bawahi selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam, ya. Jadi ada dua dia, ya. Justru itu
dijelaskan oleh Allah, mereka adalah orang-orang kafir ini menjadikan orang-orang alimnya mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Lalu apa hukumannya? Kemudian, apa hukumannya dari Allah? Alladzina kafaru minhum adzabun alim. Coba, orang-orang kafir itu jelas dihukum dengan siksaan yang amat pedih karena mengatakan Isa putra Maryam itu Tuhan, padahal Isa putra Maryam itu bukan Tuhan. Di kitab Anda mengatakan bukan Tuhan, di Al-Qur'an juga mengatakan bukan Tuhan. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ya. Itu pernyataan Yesus, itu pernyataan Isa di Al-Qur'an dan di kitab Anda. Dia hanya hamba Allah, dia hanya utusan Allah, dia menyembah kepada Allah. Lantas kemudian ini yang Anda jadikan acuan untuk kemudian menyerang saya. Bahwa di dalam Al-Quran diterangkan itu ada satu Tuhan dan ada Tuhan, ada lebih dari satu Tuhan. Wah, kasihan kali Pak. Udah belajar aja dulu, belajar dulu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Pahami itu. Orang yang menganggap Tuhan itu lebih dari satu seperti Kristen, ya, orang-orang pagan, politeisme, Hellenisme Stoa, dan seterusnya, tempatnya neraka, mereka kekal di dalamnya. Binari jahannam khalidina fiha abada. Pahami itu. Pananang, oi, Pananang. Pananang keluar, Pananang. Pananang, oi, tasawuf, berani nggak? Jangan cuma koar-koar aja, udah ada orangnya kalian ngilang. Hah? Ada guru nda Jumah. Hah? Antar alasan inilah, itulah, tai kucing lah. Oke, karena Pak Nanang Nainggalon atau siapa ya namanya, sudah lari entah kemana. Salah sendiri dia tadi mengatakan di awal bahwa penyembah yang sesat itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan yang tidak esa. Ternyata Tuhannya tidak esa, karena Tuhannya dia akui tiga. Berarti dia adalah penyembah yang sesat. Nah, karena malu, saya lihat dia sudah menghilang dari grup ini, kabur gitu ya. Nah, mana tahu ada lagi yang mau maju, silakan. Saya lihat ada Pak Daud Umar, ini adalah seorang murtadin juga. Ya, silakan kalau mau saya kasih waktu, kalau tidak maka saya pamit dulu untuk siap-siap ibadah. Silakan.